Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan melancarkan serangan. Anies mengkritik keras mulai dari mafia proyek pemerintah hingga mafia bansos, termasuk mengangkat kasus yang menimpa kader partai koalisinya dalam kasus proyek BTS Kominfo. Anies mendesak penanganan kasus setuntas-tuntasnya kepada semua pihak yang terlibat. Tidak segan-segan, Anies pun menyindir tokoh yang menyatakan harus memilih pemimpin yang berani dan tokoh yang doyan lari pagi hanya untuk selfie. Apakah ini berarti genderang perang Pilpres 2024 sudah dimulai? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan. Ada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia masih bersama dengan Mas Hanta. Selamat malam Mas Hanta. Malam, Ivana. Staf Sus Mensesnek RI, teman saya. Siap. Mas Faldo Maldini. Selamat malam Mas Faldo. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih ini udah komplit dengan seragamnya. Ada juga politisi PDI Perjuangan Bang Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Salam Pancasila. Oke, saya nggak boleh nambahin, nanti dibilangnya saya nggak netral. Oke, ada Wasekjen Partai Demokrat Bang Irwan Veko. Selamat malam Bang Irwan. Malam Mbak Nanas, perubahan dan perbaikan. Oke, silakan. Ya, ini kampanye silakan aja, nggak apa-apa. Ini udah belum masuk tapi nggak apa-apa. Ada juru bicara Anies Baswedan sekaligus produser Jakarta Melayu Festival. Oke, Bang Ges Khalifa. Selamat malam Bang Ges. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam. Dan juga seperti biasanya sebagai wujud kita mengajak teman-teman pemilih muda untuk berpartisipasi dalam kontestasi Pilpres 2024. Kita mengundang melalui sambungan virtual ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Malam ini banyak sekali teman-teman, terima kasih. Sekali lagi suara kalian sangat penting ya pada Pilpres 2024, jumlahnya 60%. Jadi kalian dengan Dialog Political Show mungkin bisa menimbang-nimbang siapa kira-kira yang akan kalian coblos di kotak suara pada 14 Februari 2024 nanti. Nanti teman-teman bisa bertanya, berkomentar, mengkritik juga boleh, silakan ya. Saya langsung ke Bang Ges dulu sebagai jubirnya Mas Anies. Bang Ges, ini kan dalam 2 hari berturut-turut ya bakal calon presiden Mas Anies Baswedan melontarkan kritik yang cukup panas. Kita nggak bahas yang pas di Milad PKS, tapi kita bahas yang kemarin hari Minggu pada saat bertemu dengan para relawan pendukungnya. Mas Anies Baswedan mengkritik ataupun menyampaikan bahwa banyak mafia yang merajalela di era pemerintahannya Pak Joko Widodo, seperti mafia tanah, kemudian mafia proyek pemerintah, mafia bansos, bahkan juga mafia BTS seperti yang dikatakan oleh Mas Anies. Ini buktinya apa? Apa yang dimiliki oleh Anies Baswedan sehingga bisa melontarkan tuduhan bahwa mafia merajalela di era Presiden Jokowi? Karena kalau nggak ada buktinya, ini hanya retorika, Bang Ges. Yap. Saya kira apa yang dikatakan Anies, ya koreksi dulu ya. Tidak dibatasi di era Jokowi. Oke. Jadi tidak ada pernyataan di era Jokowi. Tidak. Jadi di eranya Pak SBY ada mafia? Dia kan tidak membatasi pernyataan hanya di era Jokowi, kan nggak ada. Jadi maksudnya di eranya Pak SBY dia ada? hanya bicara mafia. Oke. Mafia bansos, mafia BTS, mafia pertanahan, macam-macam. Pertanyaannya itu fakta atau tidak? Fakta kan? Buktinya apa? Fakta itu buktinya apa? Ya bansos kemarin kan bermasalah. Oke. BTS kemarin bermasalah. Mafia pernadangan kan bermasalah memang. Kalau itu udah jeritan masyarakat banyak gitu. Oke. Jadi apa yang dikatakan oleh Anies adalah masalah-masalah yang memang selama ini menjadi persoalan kita semua. Nah, terus itu bukan sebuah serangan, itu adalah korektif. Saya kira itu. Oke, tapi buktinya apa? Kalau dari pernyataan korektif itu kan harus ada buktinya ketika itu disampaikan ke publik. Karena kalau misalnya hanya disampaikan sebagai pidato politik, Kalau tidak ada bukti kan nggak ada yang ditangkap kan? Oke. Kan buktinya ada yang ditangkap. Itu kan bukti. Oke. Saya kira itu aja dulu sementara. Oke, tapi Mas Anies kan spesifik menyebut ini ada mafia BTS di eranya Presiden Jokowi. Itulah ke integritasnya Anies. Dia nyatakan itu ada semua. Jadi tidak dipilah-pilah. Gitu. Seluruh kasus harus dibuka, harus transparan, dan semua harus dikerjakan. Kasus hukum itu. Jadi jangan memilih-milih. Saya kira itu sebuah keberanian dari seorang calon presiden yang diusung oleh Nasdem. Dia bercerita, menyatakan hal yang menjadi persoalan di Nasdem. Saya kira itu luar biasa. Itu menunjukkan sikap integritas dia. Jadi menurut Anda Anies Baswedan mengkritik bahkan partai koalisi pendukungnya ya? Termasuk semua, bukan hanya kepada yang terjadi di Nasdem, kepada semua. Dan berharap bahwa terjadi koreksi terhadap semuanya. Saya kira itu.
Kalau tadi Anda katakan ini bukan serangan, tapi ini adalah pernyataan korektif. Yang menarik bahwa Mas Anies Baswedan kan juga pernah menjadi bagian dari pemerintah ya. Iya. Dia pernah menjadi Mendikbud di era Presiden Jokowi, kemudian pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta yang adalah pemerintah daerah, kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Betul. Pertanyaannya, kenapa baru berkuar soal mafia ini sekarang? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Karena Kalau baru apakah karena ini strategi kalau baru jualan? berkuar sekarang salah ya. Anies adalah satu-satunya rektor di negeri ini yang membuat mata kuliah anti korupsi di kampusnya. Satu-satunya rektor. Oke. Jadi yang kedua, dia adalah Komisi Etik KPK. Yang ketiga, dia membuat di dalam pemerintahan DKI itu ada KPK DKI, Komisi Pencegahan Korupsi. Itu sudah dia lakukan, bukan hanya teriak. Dia melakukannya. Saya kira itu. Tapi itu kan bisa disampaikan sebelum-sebelumnya. Kenapa baru disampaikan sekarang menjelang kontestasi Pilpres 2024? Apakah itu strategi untuk meraup suara? Saya kira itu soal momentum aja. Atau positioning mungkin yang berlawanan? Kalau itu sih soal momentum saja. Oke, jadi memang sengaja cari momentum menjelang Pilpres begitu ya? Bukan, kan ada momentum kemarin kan. Lantas ada undangan menjadi pembicara di relawan. Ya harus ada yang dibicarakan. Momentumnya ada persoalan kasus BTS kemarin. Oke. Yang kemudian ada orang yang agak mengesalkan ya. Komisaris, komisaris PLN lah saya sebut. Oke. Menuding Anies itu terkait korupsi di BTS untuk pencapresan. Itu kan fitnah. Dan dilakukan oleh seorang komisaris. Komisaris PLN namanya Dede Budiarto. Sementara Menteri BUMN-nya berbicara tentang akhlak. Ini kan nggak nyambung nih. Ada anak buah memfitnah orang di media sosial dengan semua maunya. Oke, tapi kita kembali ke situ ya, karena kita belum dapat informasinya, tapi nanti kita akan telusuri. Bang Gies, tapi yang bisa saya garis bawahi di sini artinya pernyataan korektif tadi ataupun serangan yang disampaikan oleh Mas Anies Baswedan itu juga termasuk mafia di era pemerintahnya Pak Jokowi kan? Iya, Oke. dia tidak tapi dia tidak membatasi hanya di era Jokowi. Kan tidak ada pernyataan di era Jokowi, nggak ada. Oke. Kan itu kan problem lama kita dari tahun ke tahun. Tapi bahwa di eranya Pak Jokowi menurut Mas Anies ada? Ya ada jelas. Oke. Kalau nggak ada yang ditangkap kan. Oke, saya mau ke Bang Faldo. Bang Faldo menanggapi bahwa memang pernyataan korektif ataupun serangan itu soal mafia-mafia yang ada itu memang ada di era pemerintahnya Pak Jokowi meskipun tidak dibatasi, tapi sebelumnya ada. Ya, bagi kami di pemerintahan sebenarnya ini adalah sebuah hal yang baik ya. Dalam artian ada kritikan-kritikan tajam yang terus disampaikan kepada pemerintah dengan narasi-narasi yang dimiliki oleh berbagai macam kandidat tentunya. Dan salah satunya Pak Anies Baswedan. Tapi ya kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kita telah bekerja, kita berusaha dengan baik. Angka kepuasan tadi Bang Hanta 74%, ada yang 76%, ada yang 82%. Tentunya kita tidak puas juga dengan hal itu, karena kita akan berusaha mengakhiri ini dengan husnul khotimah lah, dengan sebaik-baiknya. Itu satu. Yang kedua, jika kita berbicara soal pemberantasan hukum lah, penegakan hukum, ya, pemberantasan mafia hukum dan sebagainya. Jadi kita juga telah berupaya untuk mensinkronisasi semua institusi hukum yang ada di Republik ini. Kita punya KPK, kita punya kejaksaan, kita punya kepolisian gitu. Tapi yang mesti digarisbawahi adalah upaya sinkronisasi ini terus dikerjakan. Ya, banyak capaian-capaian juga tentunya Mbak Nana. Ada KUHP yang bertahun-tahun tidak selesai di periode ini. Undang-undang ITE dengan pendekatan restoratif justice juga diupayakan tahun ini gitu. Jadi bicara soal penegakan hukum, pemberantasan mafia tanah, ya sinkronisasi itu dilakukan. Ya, ada undang-undang KPK, ada kejaksaan yang kemarin juga untuk kasus BTS kan juga kejaksaan yang main gitu. Jadi sinkronisasi inilah yang menjadi kerja-kerja yang telah dilakukan oleh pemerintahan tahun ini ya. Apabila kita berbicara tentang masa depan, Pak Anies sebagai calon tadi juga disampaikan oleh Bang Hanta diasumsikan sebagai penantang, ya kontender lah dalam kandidasi ini gitu. Ya tentunya kita juga tidak bisa melupakan kerja-kerja hari ini. Dan bekerja di pemerintahan adalah membangun konektivitas antara hari ini dan masa depan. Ya, Mas Anies menawarkan masa depan seperti ini, masa depan seperti ini. Tapi pekerjaan kita hari ini juga terus berlanjut. Dan apa yang dikerjakan oleh Pak Presiden Jokowi hari ini bukan berarti mengeliminir apa yang sudah dikerjakan oleh Pak SBY juga. Gitu. Jadi proses pembangunan dan pemerintahan itu kan berkelanjutan Mbak Rifana. Jadi dalam hal ini kami kira kerja-kerja terus dilakukan, hasil survei membuktikan. Tapi kita tidak puas, kita akan berusaha mengakhiri ini dengan baik. Mas Faldo, tadi Anda katakan bahwa ini kritik yang membangun ya yang disampaikan. Berarti memang pemerintah mengakui banyak mafia
yang berkeliaran, bertebaran di era pemerintahan Pak Kritik Jokowi. yang tajam itu kan bagus ya Mbak Rifana ya. Kritik yang tajam itu kan bagus ya. Dalam artian kita tidak hanya berbicara soal tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Ya jadi kan? Ini tuduhannya berdasar apa enggak menurut Anda? Kejadian ini kan sedang berjalan. Tapi kan proses hukum berjalan juga. Kita tidak bisa bilang. Berarti diakui oleh pemerintah dengan ada kejadian-kejadian ini. Kita tidak bisa bilang ada orang yang ditangkap itu mengasumsikan penegakan kita hukum buruk. Ya enggak dong. Kita lagi nggak bicara penegakan hukum nanti itu. Ya, kita tapi kalau seandainya ada mafia, mafianya? ketangkap dibilang ada mafia. Ya mafia kan ada dari mana-mana. Dari dulu juga Bang Ges tadi juga ngomong gitu. Tapi kan upayanya ada. Itu yang penting. Untuk Upayanya memberantas ada mafia gitu. itu. Upayanya ada terus berjalan ditunjukkan dengan kepuasan. Jadi ya seperti itu, sesimpel itu. Tapi berarti diakui ya bahwa memang sulit untuk memberantas mafia. Pekerjaannya terus berjalan dan kepuasan menunjukkan. Berarti jadi tidak ada tebang pilih kan? Tidak ada tebang pilih. Dalam artian bisa kita cek juga. Tidak ada tebang pilih. Semuanya kan berjalan. Oke, saya mau ke Bang Irwan. Bang Irwan, kalau menurut Istana tadi tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukumnya. Tapi Ketua Umum Anda pada acara Milad PKS sempat menyebut bahwa hukum jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan Mas Anies juga mengatakan bahwa harus tajam bukan hanya ke lawan, tapi juga ke kawan. Berarti memang Demokrat merasa ada perlakuan yang berbeda, ada tebang pilih dalam penegakan hukum, terutama untuk oposisi. Ya, pertama tentu saya jelaskan bahwa pidato Ketum AHY kemarin di Milad PKS itu adalah posisi Demokrat sebagai partai oposisi. Sehingga kritik kita bukan hanya berhenti di permasalahan penegakan hukum yang tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas, tetapi juga bicara bagaimana kemudian permasalahan demokrasi, ekonomi, juga terkait apa yang dirasakan oleh masyarakat. Fokus dulu nih soal tebang pilih tadi. Ya, itu tentu terkait tebang pilih. Merasa nggak Demokrat bahwa ada tebang pilih dalam penegakan hukum? Itu kan disampaikan oleh Ketua Umum Anda di forum terbuka. Ya itu kan sebagai pesan gitu loh kepada pemerintah untuk jangan tebang pilih. Gitu. Berarti memang dirasakan oleh Demokrat ada tebang pilih kepada partai-partai yang bersama. Ini kan bahasa-bahasa masyarakat hasil dari ketum keliling jelas. Masyarakat merasakan tebang pilih dalam penegakan hukum ini itu juga dalam hasil bahwa penegakan hukum kita kan cenderung turun, demokrasi juga memburuk. Seperti itu gitu loh. Ya, jadi diakui bahwa untuk Demokrat sendiri bukan hanya aspirasi dari masyarakat, bahwa memang untuk yang lawan-lawan politik ataupun yang berseberangan dengan pemerintah itu ada perbedaan perlakuan begitu dalam penegakan hukum. Ya, seperti itulah. Memang betul ya? Betul. Seperti itu ya? Oke, silakan Mas Waldo. Itu dirasakan oleh oposisi, katanya aspirasi dari masyarakat memang seperti itu. Enggak lah, siapapun lah Mbak. Siapapun. Mau yang orang dekat, orang koalisi, itu ditindak. Bahkan orang dalam sekalipun gitu. Kan ada buktinya gitu. Jadi saya kira mungkin kita lebih baik berbicara soal buktinya. Dan caranya gimana. Tapi caranya gimana gitu. Pidato-pidato yang disampaikan oleh Pak AHY, disampaikan oleh Pak Anies. Tentu kan kita juga spiritnya sama kok gitu. Kita nggak ada juga kita pengen mafia ini banyak tuh nggak ada gitu. Ya misalnya tadi Pak Ges bilang di DKI sudah ada KPK di DKI. Ya kita juga tanya apakah tidak ada mafia di sana? Buktinya apa? Dasarnya apa? Misalnya capaiannya apa? Kan ini kita juga perlu tahu. Ya kan? Jadi dalam artian spirit kita tuh sama gitu. Jadi nggak ada yang pengen ada mafia di Republik ini gitu. Tapi ya spiritnya sama gitu. Jadi maksud Anda menyasar bahwa belum tentu meskipun sudah ada KPK di DKI belum... mungkin Bang Ges bisa jelasin gitu. Oke, silakan Bang Ges. Apa pertanyaannya? Iya, belum tentu sudah membentuk KPK DKI, kemudian tidak ada mafia pada saat Mas Anies berkuasa menjabat sebagai Gubernur DKI. Sepanjang yang saya tahu, sepanjang Anies menjadi Gubernur DKI, satu-satunya kasus itu dari kasus Saranajaya. Oke, dari Saranajaya. Itu saja. Yang lainnya tidak ada kasus sama sekali. Dalam konteks penegakan hukum dan penangkapan ya. Bahwa di dalam Anies memimpin, sama sekali orang tidak diberikan keistimewaan terkecuali lewat prosedur, saya katakan 100%. Gitu. Karena saya berada di lingkaran itu. Bahkan pada saat wawancara di sebuah podcast saya berani mengatakan semakin dekat sama Anies itu semakin miskin. Maksudnya gimana tuh? Tidak mendapat keistimewaan apapun terkecuali kita harus melayani relawan. Kan itu kemampuan sendiri akhirnya. Jadi klaimnya tidak ada mafia yang berkeliaran pada saat Mas Anies menjabat sebagai Gubernur DKI.
sepanjang yang saya ketahui, ya tidak ada. Tetapi sepanjang fakta data yang saya juga tahu, tidak ada proses tender apapun itu diberikan lewat keistimewaan, tidak ada. Semuanya lewat prosedur. Oleh karena itulah selama 5 tahun Anies melaksanakan programnya berjalan dengan tuntas, aman dan tidak bermasalah. Jadi kesimpulannya di DKI pada saat Mas Anies menjabat tidak ada mafia, tapi di pusat ada mafia, begitu? Yang katakan itu siapa? Anda jangan membandingkan dari pernyataan saya, kan saya tidak pernah menyatakan di pusat. Saya mengatakan tadi pertanyaan Anda itu, apakah sebatas zaman Jokowi? Tidak, ini sudah lama terjadi. Mari kita koreksi, kan itu. Spirit koreksi bagus sih sebenarnya, Kak. Jadi jangan dibuat perlawanan yang tidak ada. Gitu. Tapi kan ini disampaikan sekarang. Kalau misalnya di DKI nggak ada, terus yang mafianya adanya di mana? Ya boleh disampaikan sekarang, tapi jangan dikarang-karang jadi benturan gitu. Silakan. Tapi mungkin caranya sih, maksudnya yang selalu jadi pertanyaan kita. Spirit pasti sama lah. Ya spirit kita ingin Indonesia, penegakan hukum baik. Gitu. Begini dok ya, kalau soal itu ya, saya langsung aja deh. Kalau soal penegakan hukum ya, saya bicara dalam konteks yang berbeda sedikit ya. Sampai hari ini Ade Armando nggak pernah masuk pengadilan tuh. Tersangkanya dari tahun 2017. Saganda tanpa ini langsung masuk, Jumhur masuk. Bagaimana Anda mengatakan penegakan hukumnya rata? Ade Armando itu tersangkanya itu sudah melalui tahapan pra-peradilan, tetap tersangka. Dan tidak pernah dimasalahkan. Bahkan dia bisa mewawancarai Mahfud MD. Bagaimana Anda katakan penegakan hukumnya itu sama? Ya, kami kira kan ini bicara soal kebebasan berekspresi. Iya, tentunya. kalau dalam konteks itu ya, saya tidak bicara dalam konteks mafia tadi ya. Tapi dalam ini status tersangkanya kan, maksud Anda? Ya, kalau status selama penegakan tidak, hukum. kebebasan berekspresi kan kita semuanya ingin ya, freedom of speech gitu kan. Ketika orang ya penuh lah penjara kita kalau seandainya semua kebebasan berekspresi, orang tersinggung, ditangkap, diangkut semua kan susah gitu. Ya tetapi Saganda ditangkap, Jumhur ditangkap, berarti ditangkap, berarti Egy ketika ditangkap. itu memang penegakan Tapi hukumnya, yang proses lain-lain hukumnya tidak, yang berjalan. Gitu. Contohnya adalah saya kasih contoh Ade Armando. Proses hukumnya berjalan membuktikan begitu, Bang. Jadi Ade Armando udah kita kan sama-sama menghormati proses hukum. Kita sama-sama menghormati proses hukum, kita sama-sama percaya proses hukumnya tidak proses berjalan. hukumnya juga sudah berjalan. Kalau tidak terbukti ya nggak bisa. Nggak ada prosesnya. Tapi kan ini soal kebebasan berekspresi ya sekali lagi ya. Silakan Bang Ito. Saya pikir kritik isu terkait penegakan hukum ini sangat bagus gitu loh. Jadi kita jangan kemudian melebar kemana-mana, tetapi saya pikir sudah saatnya ini peringatan yang keras gitu bagi pemerintah, termasuk yang disampaikan Bang Jes tadi itu intinya ya jangan keras ke lawan, tumpul ke kawan gitu loh. Kalau ini kan ini tuh sangat-sangat fakta gitu loh. Bagaimana juga upaya-upaya kemudian memaksakan, kan terlihat kemarin bagaimana memaksakan operasi hukum juga ke Anies dan lainnya, termasuk tadi beberapa yang sudah fitnah dong. Oke. Sebagai anggota partai koalisi, Bang Deddy, sebagai anggota partai koalisi Anda merasa bisa buktikan nggak di sini? loh. Bagaimana? Buktikan. Sudah jangan jelaskan Bukan upaya itu. buktikan, nggak ngomong. Bukti. Bagaimana? Bukti. Loh, Jangan ngomong. loh upayanya kan jelas. Bukti. Loh. upaya apa nih? Upaya mengkriminalisasi Upaya mana? Iya dong. Bukti. mengkriminalisasi Buktinya siapa? apa? Bagaimana jelas kok Apanya? kejadiannya di KPK? Kejadian kan? apa? Mengkriminalisasi siapa? Coba diperjelas lagi. Kejadian apa? Mencoba untuk mengusut Anies. Oke, di Monas. dalam kasus Formula E. Iya, maksud Formula Anda. E. Oke, silakan, Bang Bagaimana Deddy. itu kok Sekarang saya tanya. masyarakat tangkap itu, Bang Deddy? Iya. Sebagai anggota partai Tetapi koalisi, sesuatu Anda yang Anda tidak punya bukti, jangan bicara dengan keyakinan, Pak. Justru karena tidak terbukti, Begini, makanya tidak terjadi. disinilah hebatnya Anies. Jadi kalau dibilang tadi, adakah korupsi di DKI selama Anies? Saya bilang pasti ada. Mau kita buka-bukaan? Ayo kita lakukan pansus. Turun KPK, periksa kembali ulang. Kalau kita mau jujur, itu kayak kentut. Ya, kita nggak bisa raba, baunya kerasa. Bagaimana proyek dibagi-bagi, bagaimana proyek nggak selesai ditutupin. Udah deh. Ini tadi Nggak usah katanya ngomong. cuma PD Bukan. Saranajaya aja. Saya mau Bang. tanya, itu KPK di DKI itu korupsi apa? Komisi Pencegahan Korupsi atau Pengamanan Korupsi? Jadi kita ini jujur. Jadi nggak usah sok lebih bersih dari yang lain. Itu Kita sangat- dengan diam. Nah, tadi kamu sudah ngomong. Saya Tadi dulu. kamu juga- Saya dulu. Tadi kamu juga. Tadi saya dulu. Nah itu namanya komisi saya- pengamanannya itu di mana? Lah. Ada bukti? Lah, ya kan ada karena bukti nggak ada yang mengamankan terbuka. korupsinya? Ya, ada buktinya. Mana? Tidak ada kasus. Loh. Di mana ada percaya di Republik ini tidak ada kasus? Loh. Coba saya tanya. Jujur. Di mana? Di mana ada? Benar. Kita nggak usah ngomong munafik di sini. Oke. Sekarang begini, Datanya DKI masalah di mana penegakan tidak ada hukum kasus? ini persoalan kita semua. Di kasus di Dan DKI juga sudah ada kasus kok. terbukti selama pemerintahan Jokowi
berapa menteri dari partai pendukungnya? Kurang ada apa? ada 5 menteri di era pemerintahan Pak Jokowi Wakil yang tertangkap ketua DPD, KPK. ketua Pimpinan DPR. Kurang apa lagi bukti sama kalian ini tajam ke atas? Entertainment Jadi, betul ya. jangan Entertainment takut. betul ya. Oke, silakan Bang. Ini Jadi tadi itu satu. Yang Ya. kedua, kita itu bicara. Kalau orang bicara setengah kebenaran, menutupi kebenaran yang lain, itu sama dengan bohong. Jadi kita itu kalau bicara ya terbuka. Kami menghargai Pak Anies menceritakan banyak masalah di Republik. Itu keresahan semua presiden dari waktu ke waktu. Dari zaman Bung Karno sampai hari ini. Oke. Kalau Pak Anies bisa memberikan rumusan bagaimana itu tidak akan terjadi kalau dia jadi presiden, saya ikut milih dia. Caranya. Ya, kalau dia Oke. bisa jelaskan kepada saya, begini cara saya. Kalau tidak akan terjadi korupsi selama saya memerintah, saya pilih dia, biar saya kader PDIP. Ya udah, saya bisa Itu, jawab ya. Ntar Oke. dulu. Waduh, Oke, dramatisasi. silakan apa gimana ini? saya mau beri kesempatan nih Bang. Ketika Anda Tenang, bicara tenang. gini, kita tuh berharap begini, oke lah, ini kan membandingkan zaman Pak Jokowi lah, zaman ini. Saya melihat, ini kan ada namanya Anies Baswedan. Katanya mau pembaharuan. Kasihlah sama rakyat menunya. Apa yang mau diperbaharui? Kalau masalah, anak-anak mahasiswa ini semua udah tahu masalah. Mereka tahu tiap hari mereka bahas. Yang kita ingin dari dia itu, hope-nya apa? Which part do you want to change? How you gonna change it? In what way? Disitulah baru bedanya supaya debat kita dalam politik ini menjadi sesuatu yang beradab dan membangun. Oke. Jangan kalau semua masalah Pak. Zaman Pak Oke. Jokowi banyak masalah, zaman Pak SBY banyak juga, zaman Pak Harto apalagi. Jadi mari kita mulai pembicaraan yang baru. Oke, apa Ya. yang ditawarkan Bang Ges Itu untuk dong. menyelesaikan persoalan itu bukan hanya kritikan, itu yang tadi ditantang oleh PDI Saya Perjuangan. mau jawab dulu yang Dedi bicara tadi. Oke. Bahwa KPK DKI itu pengamanan. Bagaimana bisa mengamankannya, itu logika apa yang digunakan? Loh, tidak ada korupsi. Saya tidak lagi percaya bicara, tidak ada Anda tempat di dramatisasi Republik ini lagi. yang tidak ada korupsi. Anda bicara kan saya diam. Ya. Oke, Oke, silakan, maaf. silakan. Anda kan tanya sih? saya. Kan saya diam. Kan Anda tanya saya. Oke, sebentar Bang Dedi. Oke. Terus silakan. Yang kedua, bagaimana cara mengamankannya? Ya kan? Karena dia tidak punya otoritas hukum. Dia hanya menangani manajemen prosedural di dalam DKI. Yang terbukti selama 5 tahun tidak ada kasus. Oke. Tadi dia katakan minta bukti. Sekarang dia berbicara dengan keyakinan, bukan dengan bukti. Dia melawan logikanya sendiri. Kan begitu jadinya. Oke. Tidak ada kasus itu tidak sama dan sebangun dengan tidak ada korupsi loh. Iya, tetapi Korupsi kan Anda itu bicara tadi minta bisa bukti. diluat sesuai prosedur. Ya, dramatisasi lagi, Itu silakan loh. main Jadi informasi ini keluar. kan bukan anak kecil. Oke, jadi tidak ada Logika kasus Anda dan tadi tidak jangan ada menggunakan korupsi, Bang Ges. keyakinan. Sekarang dikasihkan bukti. Anda menggunakan keyakinan. Itu kan dua Enggak, pernyataan. buktinya saya bilang tadi selama 5 tahun zaman Anies tidak Udah. ada korupsi. Oke, Bang Nah, Dedi dari saya PDI itu Perjuangan nol mungkin sudah besar. mendengar Itu punya mau orang data-data lagi, kira-kira oke. apa? Loh, nggak usah Mbak, kita pakai logika. Di mana ada daerah di Republik ini, Oke. apalagi memanage keuangan negara yang tidak ada 1 rupiah pun dikorupsi. Oke. Mari kita pegang buku suci masing-masing. Coba kalau berani. Oh, Oke. sangat berani. Sangat berani. berani. Kalau tidak berani tidak menggunakan Bambang Wijayanto di sana, tidak menggunakan justru Adnan di Pandu sana di lah sana. kita melihat tali temali pengamanan itu begitu Nah, banyak. itu asumsi. Itu Loh, asumsi. Itulah kan boleh. Tidak menggunakan data. Boleh. Saya Tadi kan bicara juga ada dari fakta dan data. gitu. Mbak Nana, ini saya pikir perdebatannya kan bagus tuh ya. Ya nggak bagus ini nggak bagus. Nah, saya pikir dramatisasi aja. yang Oke. ditawarkan Anies ini kan Sebentar. jelas gitu loh. Ya. Tadi katanya hope gitu. Justru Mas Anies membawa perdebatan kualitas kontestasi Pilpres ini ke arah gagasan gitu loh. Gagasan yang ditawarkan apa untuk menyelesaikan persoalan mafia-mafia itu? Karena Nah, kan jelas kemarin kan tidak ini disampaikan. disampaikan permasalahannya tuh permasalahan infrastruktur, ya permasalahan juga mobil listrik, ya permasalahan demokrasi. Caranya gimana Bang? Loh, caranya ya kami berkuasa lah dulu. Makanya Gimana saya caranya? pikir perubahan dan perbaikan itulah caranya. Oke. Ya, Jadi Kalau kita kan tadi bicara sinkronisasi institusi ke penegak hukum. Nah, Mas Anies itu apa yang caranya? Ya, Oke. saya pikir tegas mengingatkan pemerintah terkait tajam ke bawah tumpul ke Capaiannya atas. apa? Itu jelas kan tadi sudah disampaikan KPI-nya kasus-kasusnya apa? banyak. Mas paham nggak sih yang ditanya
Kan dia bertanya, yang disampaikan bagaimana caranya Anies mau memberantas supaya tidak ada korupsi, mafia segala macam. Anda menjawab tadi infrastruktur lah, apalah. Capaiannya apa juga. Bukan itu masalahnya, pertanyaannya itu kita jawab sesuai dengan tahapan-tahapan proses ini, dan saat berkuasa nanti kita akan melakukan perubahan perbaikan. Ya, Justru saat kalian berkuasa inilah kita minta hal kau itu mau ditegakkan. merubahnya dengan cara apa? Loh, bagaimana Misalnya sih? bagaimana menjamin tidak ada mafia, Loh, tidak ada korupsi. Ya jangan Kan ini persoalan intinya jangan jegal Anies dulu. Kan balik lagi. Oke, saya harus tanya. Oke, Kita saya tidak pernah mikir kalah sama Anies. Kita berpolitik dengan keyakinan. Ya, lo tidak nggak pernah ada takut, dia tapi upaya-upaya menjegal itu terlihat jelas. Oke, Itu ada kan upaya untuk asumsi. menjegal, ada Itu upaya. ada asumsi. Sebentar. Ini asumsi. Kalau memang kalau memang Asumsi kekuasaan dari mana? kalau kekuasaan memang mau menetapkan Anies menjadi tersangka, kalau memang itu kehendak pasti terjadi. Loh, itu soft power dong. Ya, Cukup ya, cukup ya. Tapi tidak kan? Benar, Sebentar, saya Karena berikan tidak kesempatan. terbukti. Sebentar, Bang Deddy. Silakan. Oke. Karena tidak ada kehendak itu. Sebentar, Bang Deddy. Ini susah nih kalau ngomong adu Silakan, suara, silakan, saya Bang nggak Ge, menang silakan. saya. Tapi kalau adu otak mungkin beda. Oh, Oke, sebentar, sebentar. Oke, sekarang saya kasih faktanya. Saya lulus dapat beasiswa. Sebentar saya kasih faktanya. Ini fakta di Universitas negara ternama. Jadi kalau bicara otak kita bisa. Ya adu sudah, deh. saya kasih faktanya. Oke, silakan Bang Des. Hasil penelitian BPK bahwa tanah Cengkareng merugikan negara. Itu hasil penelitian BPK. Oke. Hasil penelitian BPK terhadap Formula E layak dilaksanakan. Yang ini dikatakan tidak ada mens rea oleh KPK. Yang ini terus menerus. Oke, Itu adalah Jadi fakta poin- tidak terbantahkan. oke. Lalu mengatakan bahwa tidak ada upaya penjagalan terhadap Anies. Nonsen. Kalau tidak ada upaya penjagalan, tidak terjadi permasalahan di dalam internal KPK sendiri yang menolak Oke. kasus itu dijadikan ke penyidikan sampai akhirnya dikembalikan. ke Jadi itu sidang. dasarnya Mas Anies kemudian berpidato bahwa jangan Saya tidak ada. mengatakan itu ya, jangan diambil kesimpulan seperti Oke. itu. Tapi adalah fakta yang kita lihat. Yang saya Tapi katakan kalau di menurut sini. Anda berdua sebagai pendukungnya Mas Saya, Anies, bukan dia. Oke, Saya. menurut Saya Anda gimana? mengatakan iya. Oke, Dan berarti itu adalah buktinya. ada tebang pilih begitu. Iya, jelas. Menurut Anda ada tebang pilih, Jelas, ada intervensi ya dari kekuasaan dalam Oke. penegakan hukum. Silakan. Nah, tolong Mas. dibantah soal bukti BPK tadi. Ya ini kan soal operasi hukum gitu ya, buktinya ya gimana, itu masih hari ini masih ada, aman-aman aja, baik-baik aja, dan juga kita juga agak berbahaya ya kalau kita melakukan tuduhan-tuduhan bahwa ada penjagalan dan sebagainya. Toh faktanya hari ini semuanya proses hukum berjalan, terbaik, santai-santai aja. Jadi ya saya kira bicara soal operasi hukum dan gitu-gitu tuh agak bahaya sih kalau kita melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak punya bukti. apalagi Buktinya kalau mau dibuka apa di ruang gitu. publik. Buktinya apa gitu loh. Itu aja. Kan nggak ada bukti bahwa penjagalan itu apa gitu, selain asumsi-asumsi yang dibangun mungkin untuk membangun patriotisme, heroisme sebagai kandidat penantang, mungkin cocok pula sama strategi kampanye, mungkin aja Oke, gitu. saya mau langsung ke Mas Hanta. Mas Hanta, apakah kemudian gaya komunikasi politik yang sebelumnya santun, yang ditampilkan oleh Anies, kemudian berubah menjadi ofensif ataupun menyerang sebagai strategi kampanye? Sebelumnya kan lebih nggak menyerang begini, Bang Deddy. Ini kan gaya komunikasi yang kalau ditangkap oleh publik itu baru begitu ya. Ya. Itu memang strategi untuk meraih suara kelas menengah berpendidikan atau strategi kampanye baru, bagaimana Mas? Topiknya judulnya Koalisi Anies Baswedan Gaspol Melawan ya, Oke, kira-kira ya, itu. ya. Saya punya catatan 5 ya, pergeseran yang dilakukan oleh Mas Anies sebagai bakal calon presiden. Satu, saya melihat Anies semakin tegas mengambil positioning tadi, posisinya. Dan ini positif menurut saya ketika dia sebelumnya kan Nasdem misalnya sering tanda petik membantah soal ini bukan antitesisnya Jokowi. Ya, Nah, hari ini saya kira bagus buat Mas Aniesnya, bagus buat kompetitornya, posisinya jelas, diametral. Oke, jadi Sesuai nggak yang di- diusung, nggak di perubahan. abu-abu ya. Saya kira Mas Anies jadi tegas gitu posisinya, dan ini juga yang kedua saya kira mengoreksi sebagai langkah taktis, strategi taktis merespon di mana kalau baca tren survei, paling tidak kami merekamnya, ada stagnasi di Mas Anies meskipun Oke. pernah naik. Nah, ini saya kira instrumen strategi yang boleh dicoba meskipun nanti diuji apakah Ya. efektif atau tidak setelah melakukan ini. Yang ketiga, ini juga respon taktis menurut saya setelah ada dinamika politik di internal Nasdem. Kasus di salah satu kader Nasdem. Nah, ini juga posisi Nasdem semakin jelas, kemudian Mas Anies juga makin jelas saya kira. Yang keempat juga dibaca, nah ini saya ingin menjawab Nana,
saya kira memang kurang letupan-letupan politik selama ini. Apalagi ada ledakan dalam tanda petik komunikasi publik, komunikasi politik yang dilakukan oleh Mas Anies. Dengan melakukan ini, saya tidak bicara pada substansi apa yang dibahas isu per isu yang tadi, tapi strategi membuat tanda petik di atas panggung yang lebih atraktif. Ini boleh dicoba. Seperti apa? Supaya melihat ada pergeseran atau tidak. Nah, dari 4 yang dilakukan oleh Mas Anies ini, saya kira Anies sedang mencoba menyasar segmentasi. Tinggal, ini bukan soal benar dan salah. Apakah tepat, efektif, sasaran segmentasi yang mau diambilin. Ini kan ada segmentasi yang mau dibidik ini. Apakah efektif membentuk persepsi itu kemudian bisa bergeser ke Mas Anies. Saya kira itu salah Saya bisa menambahkan pertanyaan nggak ke Handa? Ya silakan. Mas Handa, saya mau bertanya satu hal. Saat Pilkada DKI 2017, survei Anies selalu nomor 3. Bahkan sampai beberapa hari menjelang pemilihan putaran 2, itu Carta Politika masih menyatakan Anies kalah. SMRC cuma mengatakan beda 0,5%. Tapi hasilnya jauh daripada hasil survei itu. Saya jawab ya. Ya, itu satu. Yang kedua, ini menyangkut Mas Hanta sendiri. Saya ingat pada saat Anies belum dicalonkan, surveinya poltreking, Anies dengan Risma menang lawan Ahok Jarot berapa persen? Anies dan Risma. Anies dengan Sandi kalau nggak salah 1-2%. Beberapa saat kemudian survei yang dilakukan Mas Hanta juga, Anies melorot jauh setelah dicalonkan. Gitu loh. Jadi terkait dengan hasil Presiden Turki juga sama gitu. Jadi poinnya? Problem di dalam survei itu secara metodologikah atau ada perubahan apa atau karena mohon maaf saya menyatakan apa yang dikatakan di masyarakat termasuk juga saya, apa tergantung yang bayar? Silakan Mas Hanta. Mungkin saya bertanya lebih jujur ya. Saya suka dengan pertanyaan ini. Silakan. Pertama, dibuka rekam jejak saya terkait dengan survei poltreking. Poltreking melakukan survei pertama, Bang Yes, pada bulan September. Saya tidak bertanya Anda pribadi, ini hasil survei secara umum. Saya tidak mungkin merespon survei orang Ini lain. kan merepresentasi surveinya Mas Hanta. Survei saya. Yang umum juga ada. Yang saya bicarakan survei saya. Saya nggak bicara survei orang lain tadi, sedang dicek. Tadi ada 5 slide, 3 adalah surveinya poltreking, 2 adalah surveinya SMRC, dan itu saya yang menyampaikan. Pertanyaan saya yang Pilkada DKI batal dong. Sekarang saya jawab, enggak, saya ada survei. Pilkada DKI bulan Februari, ada rekam jejaknya. Kemudian kami melakukan survei pada September 2016. Pernah didiskusikan sini. Kami buka di media, saya memprediksi incumbent bisa dikalahkan kalau Anies berpasangan dengan Sandi, saya bilang pada saat itu. Di sebuah acara di televisi lain. Saya baca itu, kalau itu nggak ada pertanyaan. Saya katakan Sandi, enggak, saya mulai dari sana. Saya katakan Sandi, Mas Sandi kalau mau maju, kamu menjadi Anda harus jadi wakilnya Anies. Artinya satu poin ya, satu itu. Saya nggak mau dinilai survei saya dengan survei yang lain. Yang kedua, kami memang melakukan survei Anies nomor 3, tapi ada pergerakan di bulan November. Anies bergeser, jadi bergeser menjadi nomor 3 dan bahkan nomor 1 pernah di atas Ahok. Coba dibuka Februari. Kami memprediksi, saya lagi-lagi hanya poltreking, memprediksi bahwa Anies dan Ahok akan masuk putaran kedua. Bisa dibuka Februari. Nah itu, jadi yang lain itu saya nggak bisa prediksi ya Bang ya. Bukan urusan poltreking. Yang soal tadi pesanan bayaran, silakan Mas. Bicara lembaga survei lain tidak Mas Hanta, soal pesanan itu bagaimana? Yang kedua, kita kan merekam apa adanya ya, merekam bisa naik bisa turun, nggak mungkin. Justru aneh kalau dia survei tidak pernah naik dari depan turun. Anies Baswedan itu juga menggunakan survei kami, termasuk kalau dibuka Sandiaga Uno kan membawa ini survei Hanta loh, bukan survei kami, dibawalah ke Pak Prabowo untuk meyakinkan ke Pak JK dan sebagainya. Saya ingat. Mungkin juga bisa dibuka juga data berapa banyak orang Jakarta yang keluar dari Jakarta pada hari ketika senang kemudian dipakai, kemudian enggak. Maksud saya apa? Kalau survei begini, saya selalu menggunakan logika memang adalah seperti laboratorium. Kalau ditanya dibayar. Tapi saya pastikan Anda berempat tidak boleh mengintervensi dapur survei saya. Hasilnya. Dan kalau saya pernah berintervensi, saya pernah kerjasama dengan PD Perjuangan, sama Demokrat saya nggak berani dong bilang. Jadi saya menyampaikan apa adanya. Itu saya menjawab konteksnya saya ya. Saya tidak bisa jawab yang lain, Bang. Satu menit sebentar. Saya udah. Karena ini calon presiden, jadi caranya harus jelas. Presiden Jokowi untuk keadilan bicara restoratif justice. Bicara soal insinkronisasi aparat penegak hukum. KPK tadi ada beda pendapat antara
Apa masa poinnya nih? tugas itu biasa aja. Jadi caranya harus jelas dan itu udah beres loh masalah KPK. Jadi sekali lagi sebagai calon presiden caranya jelas, capaiannya apa, bukti sebelumnya apa, itu penting. Karena spirit aja nggak cukup untuk jadi calon presiden. Akan ada segmen berikutnya nanti kita akan masuk lebih dalam soal positioningnya Mas Anies Baswedan yang sudah siap tampaknya berseberangan dengan Presiden Jokowi. Ada sindiran-sindiran yang disampaikan oleh Mas Anies dalam pidatonya kemarin, tapi kita harus jeda terlebih dahulu.